manusia yang mengakui adanya suatu realitas yang tidak tampak di material, bukan material ya. Jadi ada dunia lain di luar dunia yang nyata. Jadi dalam pemikiran kita sehari-hari, dan dunia itu tidak bisa diserap oleh indera. Jadi sesuatu yang dalam istilah lebih populer alam gaib, spiritualisme itu mengakui adanya alam gaib. Dan ciri-ciri spiritualisme di Jawa beberapa diantaranya adalah seperti tadi disampaikan, percaya akan adanya kekuatan adipografi atau supranatural di luar kekuatan manusia. Jadi manusia Jawa itu percaya bahwa ada suatu kekuatan di luar dirinya sendiri. Ada sesuatu kekuatan tak tampak yang mengatur segala sesuatu di dunia ini. Ya, kekuatan itu dapat datang dari kekuatan alam, kekuatan ilahiyah, maupun dari kekuatan makhluk gaib. Kemudian manusia Jawa juga percaya adanya takdir, mesti atau titah, sesuatu yang sudah digariskan oleh Tuhan, sesuatu yang sudah ditakdirkan. Jadi orang tidak bisa melawan sesuatu yang bukan takdirnya. Jadi saya ingin jadi presiden, wah takdirmu Raisa. Tapi kalau sudah menjadi takdirnya, bagaimana caranya, bagaimana jalannya, itu pasti tercapai karena memang sudah digariskan oleh Tuhan. Misalnya wahyu Gagaprit, itu adalah wahyu keraton yang ada di dalam kelapa yang ditemukan oleh Ki Ageng Giring. Tetapi dalam wahyu itu siapa yang meminum air kelapa ini sampai habis dalam satu tegukan, kalau minum bolak balik gitu, dia anak turunnya akan menjadi ratu, akan menjadi raja. Nah, oleh Ki Ageng Giring, karena dia belum merasa haus, dititipkan oleh Nyi Ageng Giring dengan pesan, Bu, ini disimpan ya, jangan dikasih siapa-siapa. Yang Giring ke kebun dulu, maju-maju biar haus, maksudnya supaya dia datang bisa menegok kelapa. Nah, tapi tiba-tiba ada tamu datang, Ki Ageng Pemanahan. Bertanya, Ki Ageng Giring mana nih? Tidak ada, lagi di kebun. Aduh, aku malah banget ini ada kelapa, tak? Oke, oh, jo, wis ora apa-apa, tak boleh kemana? Diminumlah kelapa itu. Nah, itu wahyu ya, namanya wahyu. Sudah direncana, Ki Ageng Giring udah merencana gini. Tapi itu masih jadi judul Ki Ageng Pemanahan nanti diobe. Itu namanya wahyu. Ya. Nah, kalau kita seremehkan dengan pusaka, lalu ada istilahnya perjodohan pusaka. Pusaka ini cocok buat gue. Nek ora kuat anggona mesti marah itu segala macam. Jangankan pusaka, nama aja kadang-kadang seperti itu. Ya, dipercaya seperti itu. Jadi itu bagian dari spiritualisme orang Jawa. Kemudian selalu mencari makna tersembunyi dari suatu fenomena, khususnya suatu fenomena yang tidak lazim. Ya. Jadi segala sesuatu itu dicarikan maknanya, pertanda. Mulai dari misalnya Merapi meletus, wah ini adalah awannya berbentuk tokoh gareng, tokoh petro, jadi apa ya tandanya ini dihitung ininya, ya. Semua ada. Kemudian yang jadi acara budaya juga Kupat Dolo, kain digelar, ini gambar apa, lalu dicari maknanya. Hingga yang sifatnya profan, tetangganya meninggal, di nopo ini ambulannya nomor piro, tutupnya mau bengi, nah itu tuh ya. Jadi selalu mencari sesuatu makna yang ada di dalam fenomena kejadian. Nah, ini yang menariknya, bahwa walaupun ada kekuatan adipodrati supranatural yang biasanya berada di luar kekuasaan manusia, tapi dengan pelaku tertentu, manusia Jawa percaya bahwa kekuatan itu dapat dihimpun, dapat dikendalikan, dapat diarahkan. Misalnya dengan aku tanpa berata, puasa, masyarakat, istilahnya, dan lebih di tempat sehingga seseorang dapat mendapatkan atau mengumpulkan suatu kekuatan adipografi, kekuatan supranatural. Kemudian setelah tadi masalah spiritual, kita masuk ke masalah puasa. Puasa yang di sini adalah puasa dalam artian sosial politik, puasa power kekuatan, puasa. Jadi kenapa kita harus manut sama Pak Jokowi? Nah, puasa Pak Jokowi itu apa? Kalau dalam sistem kita
kita sekarang demokrasi, karena Pak Jokowi itu dipilih oleh rakyat melalui pemilu, maka dia memiliki legitimasi dipilih oleh 50% lebih rakyat Indonesia jadi presiden. Itulah kuasa modern menurut Aaron. Nah, tapi kalau raja gimana? Raja nggak ada yang milih, ngaku-ngaku kok. Apa aku kudu manut kowe iki apa temen sore pada mangan sedo kan. Raja mempunyai sesuatu yang lain. Raja itu mempunyai wahyu keperabuan. Nah, kowe kan gue loh, aku gue. Itu yang membedakan seorang raja berkuasa dengan seorang rakyat biasa. Dan itu mengikat sifatnya. Karena apa? Karena wahyu itu nanti ada kaitannya dengan kualat. Orang yang sudah memiliki wahyu keperabuan punya kuasa ilahiyah, kuasa nabi kodrati dari Tuhan. Dia segerakan kepada Mas Ustadz ini dari ratu misalnya. Saya ngeyel, kualat. Kualat itu kalau menurut bicara tingkat adalah supranatural sanksi supranatural. Sambar bledek, pokoknya kiloko pokoknya. Dan itu bagi orang Jawa mengerikan. Kualat 7 turunan ngeri gitu. Dari mending di penjara jelas gitu, penjara 5 tahun kamu naik kualat semua hidup 7 turunan bisa. Nah, kemudian kalau menurut Benedict Anderson itu menurut membuat suatu makalah judul The Idea of Power di Japanese Culture itu membuat sifat-sifat kuasa Jawa itu tadi, kuasa yang disebut power, asepten atau wahyu, garu, itu istilahnya banyak, tapi kita katakan aja ini kuasa legitimasi raja itu mendapatkan 10 ciri yang berbeda, hampir bertolak belakang dengan power dalam konsep barat, konsep modern. Jadi kita ambil 3 saja. Yang pertama konkret. Wahyu itu konkret. Konkret itu maksudnya nyata, bisa dilihat. Kalau legitimasi Pak Jokowi nggak bisa dilihat kita, tapi konkret wahyu menurut orang Jawa itu bisa dilihat. Misalnya garu, kalau malam terbang Jawa, itu bisa dilihat kan. Lalu penampakan aura muka bersinar terang. Yang paling terkenal itu Pendedes dan Pararator. Betisnya mencorong, betisnya di atas betis saya nggak tahu ya. Mencorong siapa yang menikah ini anak turunnya dari ratu, berarti perempuan ini membawa wahyu keperabuan. Nah, seperti itu. Jadi sesuatu yang bisa dilihat. Kemudian juga dalam babatan Jawa diceritakan ketika Menturat II meninggal, itu kemaluannya tegas. Lalu dari ujung kemaluannya keluar sinar sebesar isu hijau. Yang lain nggak lihat, yang melihat hanya Pangeran Puger. Pangeran Puger nggak bisa. Sehingga Pangeran Puger kemudian menjadi Abdul Saksi. Apakah itu cerita yang disusun setelah Abdul Satu belakangan sebagai alat legitimasi atau memang benar dari beneran, itu tidak tahu. Tapi yang jelas itu sesuai dengan pandangan orang Jawa akan wahyu, ya, pengertian orang Jawa akan wahyu. Kemudian jumlahnya tetap. Wahyu ini jumlahnya di dunia tetap itu walaupun tidak bisa kita hitung siji loro telu, tapi jumlahnya tetap gitu ya. Kayak misalnya air di sini tetap. Nah, kalau ada raja di sini satu, ini ya wahyunya ke sana. Tapi ketika ada raja satu lagi, ini kerong. Ya. Jadi tidak boleh ada 2 raja. Matahari kembar itu tidak ada, nggak boleh. Jadi ketika Panembahan Senopati menang di Kota Gede, ada Jatuh Mangir, ya nggak bisa ada 2. Ya, karena satu punya wahyu di sini, satu punya wahyu di sini, dua wahyu di sopo, aku kowe ya toh, harus salah satu, nggak bisa terpecah. Kalau terpecah kacau. Ya. Jadi ya tiap kali dia caranya Jatuh Mangir bisa meluk, lakukan. Kemudian juga bila ada orang-orang yang di suatu daerah mengaku memiliki wahyu keperabuan atau apa, itu pasti akan menimbulkan konflik. Kalau sekarang gampang, gawe sudah empire, zaman dulu itu merupakan tantangan terbuka untuk raja. Kemudian yang sifat berikutnya adalah homogen. Homogen itu berarti sifatnya karena sumbernya sama, sumber vibrasi
dari kuasa Tuhan itu sifat-sifatnya dianggap sama, jadi tidak perlu dipertentangkan, tidak seperti kuasa dalam konsep Jawa, konsep Barat itu kuasanya kan macam-macam. Kalau sistemnya demokrasi dia mendapat legitimasi dari pemilihan. Kalau sistemnya seperti Cina itu kan dari satu partai, kepala partainya ada di pemerintahan dan sebagainya. Tapi kalau wahyu dalam konsep budaya Jawa ini adalah sama saja. Wahyunya ya seperti tadi, wahyunya Gadung Manir, wahyunya Kanebat Merpati itu sama. Setelah ditaklukkan dia akan satu, menjadi satu. Nah, kemudian dalam prakteknya kuasa lagi kalau sudah mendapatkan wahyu itu, dalam prakteknya tetap dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah teknis material dan kedua magico-religius. Teknis material ini berarti raja ya tidak cukup hanya mengaku sebagai penerima wahyu, tapi juga harus punya kemampuan untuk menggerakkan ya tentara, prajurit atau pasukan, kemudian mengatur pemerintahan, mempunyai organ-organ pemerintahan bawahan dan sebagainya, kemudian juga memiliki kekayaan yang cukup. Itu aspek-aspek praktisnya. Kemudian aspek yang kedua itu sebagai alat legitimasinya tadi adalah magico-religius, yaitu untuk mendukung wahyu keprabot. Karena tadi di depan sudah disampaikan bahwa apa yang disebut wahyu itu dapat bersemayam pada orang, dapat bersemayam pada barang, dapat bersemayam di tempat tertentu. Nah, jadi ratu atau raja itu mencoba untuk mengumpulkan benda-benda yang dipercaya mengandung wahyu atau mengandung kekuatan supranatural demi memperkuat legitimasi kekuasaannya. Karena kalau raja hanya mengandalkan teknis material itu capek. Misalnya kalau Pak Jokowi mengandalkan tentara polisi untuk mengatur rakyat Indonesia, jumlahnya 270 juta, polisinya mau biro, nah, itu semua ngeyel rakyatnya, mesti capek, nggak bisa diatur kaos. Nah, supaya bisa diatur, ya itu tadi harus dibuat suatu mitos legenda, kalau dia nggak manut, kualat. Ya. Nah, itu lebih menakutkan daripada ditangkap polisi itu tadi. Ya. Jadi kemudian selain adanya koleksi pusaka, lalu ada upacara-upacara yang menunjang seperti Labuan misalnya, kemudian juga Gerbek, di Yogyakarta, lalu ada Wayang Wong, itu juga kalau di keraton termasuk suatu ritual. Kemudian ada mitos legenda, misalnya Kanjeng Ratu Kidul, ya. Nah, itu Kanebat Merpati di Ewangi Kanjeng Ratu Kidul, yang di JP Ratu Kidul, itu kan repot. Ya. Kemudian juga silsilah, nah, silsilahnya ada silsilah Pangiwo, ada silsilah Panangan. Silsilah Pangiwo itu nanti dari sisa Hindu Buddha, itu dari wayang ke atas sampai orang Hindu segala macam. Silsilah Panangan itu dari Kanjeng Nabi. Caranya mendapat silsilah dari Kanjeng Nabi itu gimana? Menikahi keturunan wali. Jadi pernikahan pun tidak berdasarkan cinta, tapi berdasarkan politik. Ya. Repot itu jadi raja itu jadi banyak yang itu umat mesti. Nah, kemudian hak-hak yang dimiliki raja itu apa? Nah, hak raja itu memungut pajak dari rakyatnya. Jadi di masa lalu itu hak rakyat atas tanah itu tidak ada sertifikat tanah. Sertifikat tanah itu di Jogja baru terbit tahun 20-an. Sebelum tahun 20 karena punya sama punya ratu, punya raja, makanya SPO kan banget itu seperti sertifikat mesti. Ya, jadi memungut pajak, kemudian gawai itu kerja tanpa upah di keraton. Jadi selain memungut pajak ini sifatnya pajak natura. Pajak natura itu hasil bumi. Kemudian juga meminta bantuan tenaga, misalnya bangun benteng, membuat keraton, kemudian kerja-kerja kalau ada upacara di keraton punya gawe manten, itu meminta tenaga kerja dari rakyat untuk dapat membantu. Kemudian selain itu juga diberi hak untuk menghukum, ya punya tukar hukuman, ada yang salah, pidana mati, which mulai dari maupun di pengarah-arah segalanya menghukum.
Kemudian juga memberi anugerah. Jadi selain menghukum, memberi hadiah. Memberi anugerah itu gelar, Keriman Putri, lalu lumbuh, lumbuh tanah. Kemudian juga baju yang bagus, emas Raja Brana, dan yang terakhir itu pusaka. Pemberian pusaka ini suatu pemberian yang boleh dibilang tak ternilai, karena itu tadi pusaka itu mengandung wahyu keperabuan. Nah, kalau ratu sebagai pemonopoli wahyu keperabuan bersedia memberikan sebuah keris kepada abdinya atau seorang setana, itu berarti memberikan sepercik api wahyu itu kepada orang tersebut. Jadi orang tersebut dipercaya oleh raja untuk memegang wahyunya raja. Ini bukan perkara ringan. Nah, kemudian yang tiga tadi itu hak raja sebelum Mataram. Jadi mulai dari pra Islam itu sudah ada hak raja seperti itu. Kemudian di zaman Mataram Sultan Agung itu menambahi lagi hak untuk wajib militer, conscription. Jadi pembagian tanah itu dilekatkan pada militer. Jadi terjadi istilahnya negara itu dimiliterisasi, istilah sederhananya. Jadi kalau dalam sistem cacah, satu cacah itu adalah luas tanah yang hasilnya dapat menghidupi satu keluarga. Nah, dalam satu keluarga ini juga harus bisa mengirim satu orang untuk menjadi prajurit, minimal satu orang, bisa jadi 2 orang. Jadi kalau seorang pangeran diserahi cacah, misalnya 1000 cacah, dan diserahi lumbung tanah 1000 cacah, otomatis dia membawahi 1000 prajurit minimal. 1000 prajurit itu sama sih kayak senjata. Misalnya kan itu pokoknya peperokan mau bawa babu runcing, mau bawa pentung. Nah itu kemudian mereka yang mencari membuat senjata sendiri. Kemudian biasanya pekal atau lurah, kepala dusun di sana juga memiliki stok senjata untuk dibagikan kepada rakyat bila diperlukan ketika terjadi wajib militer. Karena itu sering kita temui misalnya kelas dukuh atau kepala pandura yang lama-lama itu punya tombak, gitu ya. Itu sisa-sisa stok untuk dibagikan inventaris kepada rakyat kalau ada pengerahan wajib militer. Jadi di zaman Sultan Agung ini bisa dikatakan rakyat tersenjatai. Ini kita akan Tani angkatan cekol. Jadi tapi kira-kira suka itu mas. Nah tadi hak raja sudah kita bahas. Kemudian kewajiban raja. Kewajiban raja orang bangun kalau zaman dulu bukan membangun jalan, bangun jembatan, bikin enggak. Kewajiban raja itu satu, menjaga keseimbangan makrokosmos dan mikrokosmos. Ini pokoknya ya. Jadi yang dimaksud itu raja harus menjamin segala sesuatu berjalan lancar. Segala sesuatu itu termasuk alam, karena dia mendapatkan wahyu dari raja ilahiyah, berarti dia direstui oleh Tuhan. Nah, penampakannya apa? Selain penampakan wajahnya bersinar ini macam-macam, dunia aman, tidak ada bencana, tidak ada banjir, perapi nggak meletus. Jadi semua aman, damai, tentram, rajanya adil, para mata, naik nanggul, cukul, tidak ada gagal panen. Itu semua menjadi kewajiban raja. Bagaimana cara menjaga itu ya? Selain mengumpulkan pusaka, juga melakukan ritual-ritual itu tadi seperti lakukan. Jadi saling berkaitan. Ya. Di ritual-ritual dan pusaka itu tidak hanya menguatkan legitimasi raja, tetapi juga menjadi sarana bagi raja untuk menjaga keseimbangan mikrokosmos dan makrokosmos, keseimbangan alam. Lalu apa yang menjadi permasalahan pokok dari kuasa raja ini? Ya, seperti tadi untuk memperkuat kuasanya, maka raja harus menghimpun kekuasaan itu supaya tidak ada saingan, lalu kekuasaannya kuat, bila kokoh kerajaannya cukup.
baik secara teknik material, tadi teknik material itu artinya rakyatnya banyak, rakyat banyak, artinya prajuritnya banyak. Kemudian juga Meksiko religius, kewibahan raja itu harus dijaga betul-betul. Jadi tidak salah kalau raja lalu misalnya di zaman Hamengkubuwono kelima itu terkenal banyak beli keris, untuk keris ya. Jadi tidak selalu membuat, tidak perlu warisan, beli, benar-benar beli. Ya, orang narik orang juga beli. Nah, sekarang kedudukan pusaka di keraton. Nah, seperti tadi yang sudah kita bahas dalam puasa, ternyata puasa raja itu tadi ternyata pusaka itu memiliki posisi yang sentral. Dan ini tercermin dalam tata rakit keraton. Kita lihat, ya, kalau wah ini nggak kelihatan, sulit banget. 9-10 itu di tengah ya, itu Gedong Pusoko itu berada di pusat kerajaan, pusat keraton. Jadi pusat keraton itu isinya Gedong Pusoko. Dan Gedong Pusoko itu dinamai Proboyekso. Kalau di Solo namanya Probo Suyoso. Probo itu cahaya, Yekso itu raksasa besar. Jadi cahaya yang sangat besar. Cahaya itu maksudnya adalah wahyu, legitimasi atau kekuasaan itu tadi. Memang pusatnya kekuasaan raja itu berarti ada di Gedong Pusoko. Bangunan ini merupakan bangunan paling penting, paling sakral dan paling besar di Keraton Yogyakarta. Oh, masa pernah baca gini, Pak? Bangunannya ini berbentuk limasan ya, jadi bukan pendopo tapi limasan yang besar. Ya, ada di Prabacahaya, jadi seorang raksasa sangat besar. Kalau di Solo, Probo Suyoso, Yoso itu damel gawe cahaya. Jadi ratu bisa membuat wahyu karena dia penguasa wahyu garu itu tadi, penguasa cahaya, penguasa kuasa, dia bisa membuat, yaitu tadi caranya dengan mendistribusikan wahyunya itu dengan benda-benda pusaka diberikan untuk ditulis dan sebagainya ya. Kemudian pasrennya ada 3. Di untuk Proboyekso itu pasrennya 3. Selain pasren itu lalu ada panggung. Nah, panggung itu seperti lemari tapi kakinya tinggi. Bayangkan rumah panggung orang Dayak ya. Jadi bentuk panggung itu kakinya tinggi, lemari atasnya berbentuk atap. Jadi rumah panggung itu lemari berbentuk rumah kaki tinggi. Nah, tempat menyimpan keris. Kerisnya disimpan dulu di dalam gendongo atau peti. Satu gendongo kalau kerisnya kaji dari atur, satu gendongo bisa diisi 1 atau 2. Tapi kalau yang kiai biasa bisa ditumpuk pakai 5. Itu biasa proses keraton itu nanti di dalam Proboyekso itu tidak disimpan pusaka-pusaka utama, khususnya yang berbentuk pesiaji di pembuatan kayak pleret, keris dan kayak obek dan lain-lain sebagainya. Untuk sekarang jumlahnya sekitar 150 keris menurut fisik. Tombaknya lebih oke. Pentingnya kosan aji ini dalam keraton tidak hanya tercermin dalam tata rakit keraton. Jadi juga kita lihat tata rakit keraton yang menjadi pusat keraton itu Gedong Pusoko, tempat keris. Jadi keris pusaka keraton itu adalah inti pusat dari keraton, dan keraton adalah pusat dari kerajaan. Pusat itu ternyata kerisnya. Kemudian pembuatan kosan aji di keraton Yogyakarta itu selalu dilakukan di lingkungan keraton. Ini juga mencerminkan betapa pentingnya pembuatan keris bagi kerajaan. Di masa pemerintahan HB1, misalnya berada di Pulau Gedong, Komplek Amansari. Kemudian HB5 itu misalnya berada di Sri Manganti. Selain Sri Manganti juga ada catatan di Purworejo istilahnya. Purworejo bukan Purworejo sana. Purworejo itu adalah Emper Proboyekso di sebelah kanan.
sebelah barat Proyekso, kalau turis nggak bisa lihat ya di seberangnya sana, itu tidak perlu dikerjakan untuk mengerjakan keris dengan AB5. Dan konon di seberang Proyekso, di seberang Purworejo itu ada suatu pesanggrahan tempat Simon AB5 itu biasa bermeditasi. Jadi itu berhadapan-hadapan lokasinya dengan Purworejo. Jadi AB5 itu bisa jadi bermeditasi di tempat pesantren. Itu sesuatu yang menarik kapal pentingnya pembuatan keraton di zaman AB5. Karena AB5 itu menghadapi tantangan yang berat. Nah kemudian di masa pemerintahan AB8, pesantren berada di Bangsal Tamanan. Tamanan itu sebelah baratnya. Sekarang biasa dipakai untuk apa? Lagi. Nah, ini yang menarik kemarin ditemukan oleh di Bangsal Tamanan. Bangsal Tamanan itu ada toilet. Toilet itu kemarin dibongkar, direnovasi. Ternyata di atas toilet itu ada struktur ulang. Ulang itu struktur yang khusus gitu, pernah dibol. Ulang itu biasanya yang ada di Bangsal Tamanan, jadi tempat Ratu Suniwoko. Di atasnya itu pas ulang ya mas. Terus boten ya, main pulau boten terus di aku loh mas. Oh, aku terus gitu mas. Jadi bangsa kencana itu Ratu Suniwoko di atas damar, atasnya ulang ya. Jadi biar apa? Ya nyambung langsung ke langit gitu ya. Nah itu di Tamanan juga ditemukan struktur ulang, tapi sekarang jadi toilet. Itu apa dulunya? Kemungkinan dulunya adalah tempat punya turis. Di tempat turis ada airnya, ada apanya, misalnya ditutup, bukannya lebih kecil gitu ya. Ya, yang memprihatinkan, tapi ya gimana lagi situasinya memang seperti itu ya. Yang sehingga dalam di zaman AB7, AB8 itu pesantren yang di Tamanan, lalu dikenal juga sebagai kampus Tamanan. Kalau yang di Srimanganti itu dia dikenal juga kampus Srimanganti AB5. Kadang disebut apa Yokusuman. Nah, Yokusuman ini sebenarnya bukan buku. Yokusuman itu penasehat politik raja. Halo. Kamu anu bisa. Ya, Yokusumo itu adalah seorang penasehat politik raja sebenarnya. Jadi dia bukan empu, tidak paham masalah mukul-mukul besi, itu dia tidak paham. Malah dia pahamnya politik. Nah, apa hubungannya politik dengan keris? Dia yang jadi itu. Karena beliaunya sendiri adalah orang dekat raja ya, dan selalu berkomunikasi dengan raja, jadi dipercaya oleh raja untuk mengkomunikasikan apa yang dikehendaki oleh raja kepada para empu yang membuat. Jadi itu adalah fungsi dari jejeneng empu. Oke, dan selanjutnya tujuan pembuatan Tosan Haji di Keraton Yogyakarta. Nah, tujuan pembuatan ini dapat bersifat adiluhung, diluhung itu sacred, holy, ya, suci gitu ya. Dapat juga bersifat profan. Profan itu artinya praktis. Ya. Kalau yang bersifat adiluhung, misalnya membuat pusaka kerajaan, proses-proses mukrani itu sesuatu yang dibuat dengan ritual yang sangat mendetail ya. Jadi walaupun tempatnya sama-sama di Besalen, yang mengerjakan sama, membuku keraton, tetapi produknya bisa berbeda tergantung pesanan dari empu, pesanan dari raja. Kalau diperintahkan untuk membuat pusaka-pusaka kerajaan atau putran, tentu prosesnya berbeda, mulai dari bahan baku, kemudian waktu pembuatan, kemudian ritual, sesaji segala macam itu berbeda dengan proses yang lain. Selain itu, yang profan itu misalnya membuat keris sebagai kelengkapan busana. Kelengkapan busana itu salah satunya misalnya keris swidaan. Di keraton itu ada keris swidaan. Swidaan konco swidat itu konco yang
abdi dalam yang meladeni ketika ada perjamuan makan. Jadi itu dibuatkan seragam, kerisnya juga dibuatkan seragam. Tapi keris ini sifatnya hanya kelengkapan busana saja, sehingga jumlahnya 60 bilah. Nah itu walaupun sama pembuatnya, tapi proses pembuatannya berbeda, hasilnya berbeda. Hasil ini maksudnya adalah kualitas barang. Kalau membuat pusaka tentu kualitasnya prima, bahannya dicarikan yang bagus, semua pembuatannya detail, dikerjakan dengan hati-hati. Tapi kalau yang bersifat profan, seperti keris lidaan, ya kalau untuk ukuran orang luar udah bagus ya. Tapi kalau untuk ukuran keraton itu baru berapa persen? Ya kira-kira 95%, masih kurang 5% lagi larasannya belum rampung. Tapi nendel supaya masih ini. Oh iya toh, wah rumah sakit 15 menit rampung ya. Bilang Pokemon. Selain itu juga dibuat cindera mata. Cindera mata ini penting ya, harus dibuat dengan baik karena cindera mata itu nanti mencerminkan pemberi. Sedangkan pemberi ini adalah raja. Ya. Jadi apa yang diberikan itu harus mencerminkan kualitas raja, ya, royal quality. Kemudian selain itu juga ada senjata-senjata prajurit, tombak-tombak prajurit itu jumlahnya banyak, itu banyak sekali yang keris, tombak nem-neman. Kemudian ada penanda status sosial, biasanya keris-keris dengan binatang, lasa itu untuk seumpama tidak pangeran, seumpama putra raja. Kemudian kalau keris yang biasa-biasa mungkin untuk yang lebih di bawahnya. Jadi produk keris besalen itu bervariasi kualitasnya. Kemudian di masa lalu kepemilikan pusaka ini dikontrol secara ketat oleh keratonnya karena pusaka itu tadi, karena pusaka membawa wahyu itu tadi. Jadi jangan sampai pusaka itu jatuh ke tangan orang yang salah ya. Karena masalah wahyu ini bukan cuma legenda tapi benar-benar dipercaya. Jadi sesuatu yang benar-benar dipercaya dan ada gitu ya. Jangan sampai kalau keris itu ya ini kerisnya ada wahyunya, jangan sampai jatuh ke tangan orang, itu bukan katanya tapi memang benar-benar dikontrol secara ketat. Kalau misalnya seseorang pangeran sudah tidak disukai lagi oleh raja, itu kadang-kadang kerisnya diminta atau dibeli ya. Dibeli tapi ya namanya ratu kalau minta ini kerismu tak tuku, berani nolak enggak? Kan sulit ya kan? Ya mesti diberikan. Dan selanjutnya, nah ini sudah kami sampaikan tadi, keris ternyata memiliki posisi yang sangat tinggi di lingkungan keraton ya. Dan yang menjadikan keris sebagai mendapatkan proklamasi dari UNESCO itu adalah intangible heritage-nya, memang sesuatu yang esoteris. Jadi istilah kasar itu adalah budaya yang melingkupi kerisnya, bukan bendanya ya, yang diambil itu. Jadi sesuatu yang intangible ya. Bukan karena dia indah, bukan karena bentuknya unik, looknya banyak, tetapi karena makna nilainya itu yang sangat mendalam di masyarakat Jawa. Nah ini yang menjadi tantangan adalah mindset budaya ya. Ini juga intangible heritage itu menjadi kekuatan tapi juga bisa menjadi tantangan karena yang dilestarikan itu sesuatu yang intangible, itu lebih sulit, lebih mudah melestarikan dari Borobudur, barangnya ada itu bisa digosok, bisa di coating, bisa dimacam-macam. Tapi kalau intangible itu adanya di dalam pikiran manusia-manusia yang menganut kepercayaan itu ya. Sedangkan saat ini mindset budaya itu berubah ya. Sekarang udah zaman ini ya zaman Twitter, zaman Facebook, ya ini sing ngopeni wakil keraton. Tapi pada kenyataannya masih ada, ya, masih hidup. Nah ini kedepannya bagaimana? Ya, bagaimana bisa mengawinkan sesuatu yang modern, suatu konsep budaya, pola pikir pendidikan modern dengan sesuatu yang tradisi.
mau dikemanakan, apakah mau kita hapus, kita ubah, kita ganti, ya, atau mau terus kita lestarikan. Nah itu bukan bagian saya untuk menjawab, biarkan waktu yang menjawabnya. Nah kemudian tadi juga menjadi tantangan ini karena nilainya sangat tinggi, pelestarian nilai kosan haji khususnya kalau kita mengaitkan dengan keraton, maka ada fungsi-fungsi adiluhung itu tadi sebagai medium pembawa wahyu. Jadi memang seni ini disebut adiluhung karena seni tempat kosan haji itu digunakan untuk fungsi-fungsi yang nilainya sakral. Ya, sebagai penguat legitimasi raja itu sesuatu yang sakral. Apakah akan kita sempitkan menjadi sesuatu yang profan, menjadi suatu karya seni saja yang kita ambil keindahannya, ya, itu menjadi tantangan juga bagi kita. Nah, kemudian tradisi versus kontemporer, apakah kita tadi akan terus melestarikan tradisi atau kita akan mengembangkan sesuatu yang kontemporer, misalnya dapur baru atau gaya baru, keris pop gitu, mau dibuat apa, atau tetap tradisi. Karena kalau kita berpatokan pada tradisi, namanya tradisi itu adalah sesuatu yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Kalau kita berbicara tentang kerajaan di mana saja, ya tidak cuma kerajaan di Jawa, kerajaan Inggris, kerajaan Jepang, semua punya tradisi. Karena tradisi itu adalah legitimasi mengapa suatu kerajaan itu harus ada, itu karena tradisi. Jika tradisi diubah, maka kekerajaan itu sudah menjadi tidak relevan lagi untuk kehidupan modernnya. Oke, kira-kira demikian. Jadi daftar pustaka mungkin kalau mau baca-baca ada bicara ningrat dan culture, dari Kementerian dan sempat saya berkomunikasi aja yang versi Indonesia. Dia sebenarnya ada banyak lagi, tapi ya bisa bincang. Kira-kira demikian. Dari saya mohon maaf kalau ada ramenya tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat memberikan sedikit gambaran mengenai makna kosan haji atau pusaka di lingkungan keraton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan peluang tangguh nanti Pak Budi, insya Allah deh. Kalau peluang tangguh sih ya sebenarnya kalau menurut Pak Kom ya sak person yang bertahta kan gitu ya. Kemudian yang ketiga dari Pak Nugroho Matur Sangat tentang edukasi untuk generasi muda ini tentu memang akan menjadi satu hal yang menarik kalau kita kemudian bisa misalnya membentuk tim khusus untuk proses edukasi ini, bahkan nanti kerjasama dengan Dispora atau juga kerjasama dengan Kementerian Agama, misalnya kita membentuk tim untuk Chris Goes to School. Nah, ketika kemudian kita membentuk tim ini, nanti tim yang presentasi harus siap untuk mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah di riset bahwa apa yang akan ditanyakan milenial tentang Chris. Saya yakin pasti akan ada pertanyaan tentang kesyirikan, akan ada pertanyaan tentang planet, tentang listrik. Saya yakin pasti akan ada pertanyaan tentang tadi medeni dan lain sebagainya. Nah, tim ini yang disiapkan tentu harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selain tentu ada mungkin narasumbernya dua, katakanlah begitu, yang siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Yang satu adalah yang memahami betul tentang kosan haji dan menjelaskan secara sederhana seperti Pusaka Totok tentang kosan haji dalam perspektif budaya dan ke depan seperti apa sebagai tadi reaktualisasi dan reinterpretasi. Nah, kalau ini bisa dikerjasamakan misalnya dengan mudah-mudahan masih bisa peluang mengakses dana ke depan misalnya gitu ya, Chris Goes to School itu bisa menjadi satu hal yang sangat menarik dan itu bisa menjadi satu proses edukasi tabungan luar biasa karena nanti ya kalau di Mas Fendi ini pasar potensial ke depan gitu ya. Dan bahkan kadang-kadang mungkin anak-anaknya bisa sosialisasi kepada keluarga, kepada orang tua. Mungkin ada loncat generasi, si bayi dulu merawat keris, bapaknya orang wani, ternyata anak ini karena dapat edukasi di sekolah, kemudian Pak itu kok kerisnya si bayi di rumah gitu dan lain sebagainya. Kita bisa menjadikannya sebagai sebuah batu loncatan untuk lebih jauh. Gandeng YouTuber dan lain sebagainya penting, public figure penting. Saya termasuk dengan teman-teman komunitas kajian musyawarah, Mas Ari Untung dan sebagainya.
Kajian musyawarah ini saya bikinkan tombak, warangka tombaknya saya sungging logo mereka, kemudian bagus, mereka senang, dan kemudian dari yang ditonton di situ jadi pada banyak yang tertarik, wah bagus ya tombaknya begini dan sebagainya. Jadi memang ini sudah waktunya kita terus menggandeng banyak pihak ya untuk terlibat di dalam sosialisasi, edukasi, dan tadi interpretasi maupun reaktualisasi keris. Saya kira gitu. Pak Godot luar biasa dengan media lukisan, mengakses tokoh-tokoh nasional dan lain sebagainya. Saya kira juga sangat penting untuk kemudian menjadi bagian dari kampanye pelestarian dan pengembangan keris. Saya kira angkatan yang dapat kami sampaikan, yang lain semuanya Pak Buya Ija yang lebih berkompeten untuk menjawab. Dan mohon maaf, seribu maaf karena memang kami sudah ada jadwal lain setengah 4 untuk webinar di Oma Dawah, jadi kami mohon pamit mendahului. Mohon sangat nanti kalau masih ada titipan pertanyaan mungkin saya matur ke Pak Budi. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Tadi ada 3 pertanyaan. Pertama tentang proses penciptaan munculnya tangguh, ya. Memang munculnya tangguh itu sebenarnya kalau yang baku itu tentu bermula dari raja, dari kerajaan. Kalau yang sudah kita ketahui, misalnya tangguh PB itu sangat ketat. Sangat ketat itu maksudnya bentuk garam itu ditentukan oleh raja. Bahkan empunya itu bisa model. Jadi ada model mock-up. Jadi contoh keris bentuk ya sudah keris, entah dari kayu atau dari apa, itu bikin yang seperti ini. Sehingga untuk interpretasi oleh empu itu jadi sangat terbatas. Itu cara tangguh Surakarta. Tapi kalau di Yogyakarta itu berbeda. Di Yogyakarta itu lebih bebas. Bebas maksudnya tidak ada sesuatu yang seketat di Surakarta, jadi sudah ada modelnya sampai detailnya kecil-kecilnya itu sudah ada. Tapi kalau di Yogyakarta empu itu masih ada ruang untuk melakukan interpretasi. Tapi kalau di keraton itu karena kerjanya kerja tim, jadi satu barang bisa dikerjakan oleh beberapa orang. Jadi tidak cuma satu, jadi yang apa ini, nanti yang garam ini, yang garam ini, ya, itu tidak selalu satu orang. Gitu. Jadi bentuknya masih ada perubahan sedikit-sedikit. Nah itu biasanya dikoreksi oleh yang namanya jeneng empu itu tadi. Jeneng empu itu mungkin berkonsultasi dengan raja kehendaknya seperti apa, raja memberi petunjuk, lalu oleh jeneng empu itu disampaikan, dibuatkan, dan nanti kembali lagi naik dan disoalkan ke raja. Oh ini masih kurang ini, kalau kurang berkenan diubah lagi seperti itu. Itu untuk tangguh-tangguh yang biasa dalam istilahnya. Jadi memang betul-betul ada keterlibatan dari raja secara pribadi untuk mengarahkan bentuknya. Nah kalau dari dinas ingin membuat tangguh, ini kalau ingin meringankan beban itu jangan disebut Hamengkubuwono karena itu merujuk kepada pribadi kita secara langsung, kecuali kalau kita sudah mengantongi palilah dalam, itu kita lebih ada mandat gitu ya untuk membuat. Tapi kalau tidak ada mandat itu seperti raja di fait accompli gitu ya, dianggap sudah setuju model ini, padahal aku orang serem ini jeneng kuwi orang yang kene gitu. Kita nanti bisa menjadi masalah gitu ya. Tapi kalau namanya misalnya tangguh Sleman Sembada, nah itu kan lebih enak. Tangguh Projo Taman Sari, ya itu gaya Taman Sari. Jadi tangguh itu sebenarnya lebih enak kita dekati dengan gaya tangguh. Tangguh itu adalah gaya pembuatan style gitu ya. Kalau batik ada batik Jogja, ada batik Pesisir, ada batik Surakarta gitu. Terus juga ada tangguh Jogja, ada tangguh Solo, atau tangguh yang lain. Nah, kalau kita dinas ingin membuat tangguh Yogyakarta, itu saya kira lebih ringan bebannya. Karena Yogyakarta bisa kita interpretasikan lebih luas, tidak hanya keraton saja.
sini Mataram. Yang jelas karena kita di bumi Mataram gitu. Mataram. Kemudian tadi dari Pak Nugroho mengenai sosialisasi pada generasi muda tadi sebenarnya sudah dijawab oleh Pak Ustadz Salim dan saya setuju ya, seperti itu. Malah saya itu sebenarnya punya usulan, punya ide bagaimana kalau ada perpustakaan keliling ini kenapa enggak karya budaya yang keliling ya mobil ada isinya isi keris, isi wayang, isi gamelan gitu ya, batik gitu bisa keliling ke daerah-daerah jadwalnya kerja sama dengan Istiqora itu supaya murid itu enggak cuma dengar cerita katanya tapi bisa memegang barangnya, bendanya, benda wayang enggak keris. Tapi tentunya benda-benda yang dibawa ini ya yang tidak perlu yang kualitasnya rasa buat Majapahit itu kan susah, malah repot ya. Kita bawa keris-keris buatan baru yang menarik, misalnya ada pamornya Belarak Sinaret, pamornya Rindu, itu kan sesuatu yang kok bisa ini keluar pamor kayak jarum ini, gimana cara buatnya, lalu